Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Calon Sarjana Sipil. Kali ini kita akan membahas contoh lain pada penyelesaian tentang SAP 2000 ini. Yang kita tahu bahwa banyak sekali ya contoh-contoh dari pengerjaan rangka balok ya pada SAP 2000. Nah, di sini insyaallah dari kita akan menyediakan ada sekitar 6 contoh. Yang kemarin kita sudah membuat 2 dan hari ini akan kita tambah lagi menjadi 1. Ya, next time kita akan buat lagi hingga jumlahnya sekitar 6 biar viewers sekalian lebih memahami bagaimana cara pengolahan balok struktur balok pada SAP ini. Ya, tak perlu berlama-lama lagi, kita akan lihat dulu untuk jenis apa sih struktur kali ini yang akan kita bahas. Masih dengan rangka balok. Ya, kita buka. Nah, ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur balok yang memiliki 2 sendi dan 1 roll dan 1 jepit. Yang mana dia memiliki bentang dari AB itu ada 3 meter. Ya, sebelumnya seperti biasa untuk variabel kita diabaikan ya. 3 meter, kemudian BC 3 meter, CD 5 meter, dan DE 5 meter, EF 5 meter, dan FG 8 meter. Kemudian untuk pembebannya masih sama, kita menggunakan 2 beban, yaitu ada W1 dan W2, yang mana nanti beban-beban ini memiliki jenis pembebanannya sendiri, yaitu ada mati tambahan dan mati PS, dan kemudian beban hidup. Oke. Kemudian ya, untuk tadi ada jenis pembebanan, yaitu ada 3 berarti ya. Ada mati PS, mati tambahan, dan hidup. Nah, untuk struktur baloknya sendiri, dia memiliki 4 jenis balok ya kali ini. Ada B1 hingga B4, yang mana B1 sendiri memiliki ukuran 200 x 200, B2 yaitu 400 x 500, dan B3 ada 400 x 500, dan B4 ada 350 x 350. Oke, untuk materialnya masih sama dengan beton bertulang ya. Nah, di sini karena kita tidak melakukan perencanaan, maka kita semuanya kita setup default ya, sesuai dengan template yang ada pada SAP-nya nanti. Oke, kemudian ya seperti yang saya bilang tadi, di sini ada pembebanan untuk W1, yaitu mati tambahannya sebesar 20 kN per meter. Kita variabel kita abaikan saja. Kemudian untuk beban hidupnya ada 30 kN per meter. Kemudian untuk W2 di sini di bentang F sampai G ada untuk beban mati tambahan sebesar 40 kN per meter. Kemudian untuk beban hidupnya ada sebesar 60 kN per meter. Kemudian untuk P mati atau P mati tambahan P1 beban pusat sebesar 10 kN, dan untuk beban hidupnya 20 kN. Dan untuk P2 di sini di titik C ada sebesar beban mati tambahannya ada sebesar 10 kN. Kemudian untuk beban hidupnya ada 20 kN seperti ini. Kombinasi masih sama, yaitu ada 1,4D untuk kombinasi 1. Di sini masih biasa, ada D mati tambahan dan mati PS. Kemudian untuk kombinasi 2 ada 1,2D ditambah 1,6L seperti itu. Tak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung aja lihat pada pengaplikasian SAP-nya. Kita buka dulu disclaimer lagi, saya menggunakan SAP versi 21. Bentar, saya lupa naruh SAP-nya di mana. Oke. Ya, buat kalian yang baru datang, baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kita semakin sering-sering upload, sering-sering memberi topik-topik baru pada channel kami. Ya, mungkin buat kalian para viewers ingin mengisi topik bagi kita, tidak masalah, bisa tulis di kolom komentar atau langsung DM di Instagram kita di Calon Sarjana Sipil. Ya, seperti biasa, ini adalah tampilan default dari SAP versi 22. Overall secara keseluruhan sebenarnya ini sama, hanya beberapa beda item atau tampilan saja dengan versi-versi yang lebih baru maupun lebih lama. Oke, pertama kita bikin new model dulu. Nah, di sini saya seperti biasa tidak akan men-setting satuan pada pojok kanan bawah ini, tetapi saya akan men-setting di sini. Dan untuk versi yang terbaru, mungkin untuk set default jangan di checklist ya, untuk diingat agar nanti settingan apa yang kalian buat di sini tidak terpengaruh pada next time project kalian.
Oke, di sini saya menggunakan BIM agar template yang ada pada sub ini agar tidak memakan waktu lebih banyak pada saat pemrosesan gambar. Oke, kita klik BIM di sini. Nah, di sini number of span kita hitung lagi untuk spans-nya atau jumlah batangnya ada 1 2 3 4 5 6. Masih 6 ya, kita masih menggunakan 6 batang, hanya saja nanti untuk baloknya baru kita menggunakan 4. Oke, untuk spans lainnya kita anggaplah 3 ya. Sebenarnya ini tidak terlalu karena kita tidak panjangnya itu tidak sama, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 8. Maka kita tidak terpengaruh, maka kita bebas atau tidak diisi pun tidak masalah. Kemudian kita klik use custom grid agar kita membuat sesuai dengan jarak-jarak yang ada. Seperti biasa, untuk saya menggunakan titik 0 pada tengah batang, yaitu tengah bentang. Di sini yaitu titik D ya. Berarti ke kiri negatif, ke kanan positif, ke atas positif, ke bawah negatif. Oke, kita isikan dulu dari titik D kita asumsikan 0, maka ke C ada min 5, kemudian min 8, kemudian min 11. Oke, kita isikan di sini. Tadi berapa? Min 5, min 8, min 11. Seperti ini. Kemudian ke kanan berarti ada plus 5, plus 10, plus 18. Oke, kita isikan 5, 10, 18 seperti ini. Kemudian setelah semuanya gridnya kita buat seperti ini. Nah, ini untuk kalau misalkan kita menggunakan BIM, template BIM, maka secara otomatis di grid dan si gridnya data ini tidak tidak perlu kita hapus lagi atau tidak perlu kita edit lagi, karena secara otomatis akan menampilkan hanya set grid saja. Oke, kita klik OK jika sudah. Kemudian untuk restraint, karena kita tidak menggunakan 4 jenis tumpahan yang berbeda, maka kita tidak usah checklist ya untuk restraintnya. Kemudian kita klik OK saja. Untuk BIM kita defaultkan agar nanti BIM-nya kita setting pada define pada saat pembuatan framing. Kita klik OK. Nah, seperti biasa, yang sebelah kiri ada tampilan 3 dimensi dan sebelah kanan ada tampilan 2 dimensi. Seperti ini. Oke, kita hapus dulu yang 3 dimensinya agar nanti lebih enak pada saat kita input datanya. Kemudian kita restart agar view-nya lebih ke center ya, atau bisa di zoom seperti ini agar lebih besar. Oke, kita langkah pertama adalah mendefinisikan material. Material yang kita buat tadi adalah di sini ada materialnya adalah beton bertulang. Maka kita akan buat di define material. Kita copy dari 4000 psi, kita copy. Nah, di sini kita tulis beton. Karena kita tidak melakukan perencanaan, maka untuk masa jenis E, U, A, dan G nya ini dan FC nya kita tidak usah ubah-ubah. Kita setup default saja, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik OK lagi. Step berikutnya adalah mendefinisikan material yang mendefinisikan rangka yang akan kita buat atau framing yang kita buat, yaitu di define section properties frame section. Nah, sebelum dilanjut, karena kita hanya ingin menggunakan balok ya, ada 4 balok di sini, ada B1, B2 dan B3 dan B4 dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Hanya di B2 dan B4 yang sama, B2 dan B3 yang sama. Maka kita buat di add new property di sini. Kemudian untuk frame sectionnya atau materialnya kita ubah menjadi konkret. Nah, di sini kita pilih yang rectangle karena kita ingin membuat balok persegi. Oke, kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita namakan misalkan B1 dengan ukuran 200 kali 200. Kita cek lagi, betul. Oke, kita isikan, berarti jangan lupa kita konversikan ya. Ini masih satuan mili, kita konversikan menjadi meter ya, maka jadi 0,2. Nah, untuk tingginya di sini, dan untuk lebarnya di sini 0,2 juga. Ini. Nah, ini untuk sectionnya karena kita masih karena ini ada section kolom, maka kita nanti ubah. Tapi sebelum kita ubah dulu, kita materialnya kita sesuaikan dengan yang kita buat tadi atau beton tadi. Sini. Oke. Nah, kemudian kita klik di sini untuk merubah section yang tadinya kolom menjadi balok di concrete reinforcement di sini. Kita klik. Nah, untuk desain tipenya karena kita menggunakan balok ya, maka kita pilih yang beam. Jikalau kalian menggunakan kolom, maka nanti strukturalnya seperti ini sectionnya. Nah, tergantung dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada soal kalian nanti.
kita klik beam, dan kita oke. Untuk secara yang lain kita defaultkan saja, kemudian kita klik oke. Nah, barulah kita copy agar lebih hanya kita mengubah nama dan dimensinya saja. Kita copy dari B1 untuk kita beri nama B2 dengan ukuran 400 kali 400. Maka untuk tingginya itu adalah 0,4 dan lebarnya adalah 0,4 seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita kopikan lagi untuk pembuatan balok B3. B3 sama 400 kali 400. Maka untuk dimensinya kita tetap sama ya. Dan kita klik OK. Kemudian untuk balok keempat kita kopikan saja lagi B4 dengan ukuran tadi 350 kali 350. 350 kali 350. Oke. Kemudian untuk biasa untuk tingginya ada berarti 0,35. Kemudian untuk lebarnya ada 0,35 seperti ini. Nah, kita klik OK. Seperti itu. Nah, setelah kita lakukan framing atau pembuatan struktur yang akan kita gunakan pada nanti rangka ini, kita klik OK. Kemudian step berikutnya adalah pembuatan definisi dari pembebanan apa saja yang akan terjadi pada rangka tersebut. Kita ke define, kemudian load pattern. Nah, di sini kita tadi seperti yang saya bilang ada mati tambahan, ada mati PS. Nah, untuk mati PS sendiri dia memiliki tipe date dan cell weight-nya ini secara otomatis menjadi 1 ya, karena mengikuti dengan tipe yang ada. Kemudian kita add new. Kemudian kita tambahkan mati tambahan yang beban kedua. Nah, untuk tipenya adalah super date. Kita klik yang di tipe, kemudian kita more, kemudian kita pilih super date. Nah, secara otomatis cell weight-nya akan mengikuti tipe yang ada, yaitu 0 di sini karena super date 0. Oke, kita add new. Dan beban yang terakhir adalah hidup dengan tipe live. Oke, cell weight-nya sudah mengikuti tipe, kita add new. Nah, kita klik OK. Step berikutnya adalah kita menggunakan kombinasi. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kombinasi yang masih sama, yaitu kombinasi 1 adalah 1,4D, dan kemudian untuk W2 atau U2 itu atau 1,2D ditambah 1,6L. Maka caranya adalah ke define, load combination, add new combo. Kita namakan misalkan nama U1. Ini penamaan bebas ya, atau COM1, COM2 atau U1, U2 bebas. Maka kita mulai dari mati PS dulu dengan nilai faktor ada 1,4. Kemudian mati tambahan ada 1,4 juga. Oh, saya lupa mengingatkan kembali, untuk versi sub yang kalian gunakan, hati-hati antara titik dan penggunaan titik dan penggunaan koma. Apabila kalian ternyata subnya hanya menginput data koma, maka data yang kalian gunakan atau misalkan 1,4, maka kalian gunakan koma. Tetapi jika kalian menggunakan sub yang menggunakan metode titik 1.4, artian dalam artian 1,4 adalah 1.4, maka kalian harus mengikuti 1.4 agar nanti pada saat pemasukan pembebanan, pemasukan variabel itu sesuai dengan beban yang ada. Seperti itu. Mari kita klik OK untuk beban U1, kombinasi 1. Kemudian untuk kombinasi 2 kita add lagi new combo. Ini kita namakan U2 misalkan. Kita mulai dari mati PS yaitu sebesar 1,2 add. Kemudian untuk mati tambahan itu juga 1,2 add juga. Kemudian untuk hidup 1,6 seperti ini. Ini adalah kombinasi untuk U2. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita mendefinisikan kombinasinya, maka kita langsung klik OK saja. Oke, kemudian step berikutnya. Oke, berarti step berikutnya adalah kita langsung lakukan framing dulu, pengubahan frame-frame yang ada pada rangka yang telah kita buat tadi di awal. Nah, kita cek lagi untuk penggunaan rangkanya. Sebentar. Nah, ini dari A, B itu adalah B1 baloknya. Berarti dari sini kita klik bisa, atau kita blok seperti ini bisa. Tidak masalah, terserah kalian. Kemudian ke assign frame section. Kita ubah menjadi balok 1, B1 di sini.
Kemudian nah seperti ini akan terganti seperti ini. Kemudian untuk balok 2 di sini ada B2 dari B menuju D. Di sini. Kita ubah assign frame section B2. Seperti ini. Dan untuk batang selanjutnya ada D dan F, itu adalah balok 3, maka kita ubah di sini assign frame section B3. Oke. Kemudian yang terakhir di sini adalah B4, assign frame section, kemudian B4. Nah seperti ini. Barulah kita akan melakukan pemberian join yang ada. Oke, kita cek lagi di kolom B dan F itu ada balok ada tumpuan sendi, maka kita bisa langsung klik aja di B dan di F, di joinnya ya, bukan di frame-nya. Kita klik secara langsung, kemudian kita assign join restraint, pilih yang sendi. Ini ada sendi, kita klik OK. Seperti ini. Kemudian di titik D itu ada join, adalah join sendi roll, assign join restraint, kita pilih yang roll. Nah seperti ini. Kemudian di titik G ada jepit, assign join restraint jepit. Oke. Seperti ini. Setelah kita melakukan framing, melakukan penjoinan atau penentuan tumpuan, kita lanjut ke bagian pembebanan. Barulah di sini kita melakukan pembebanan. Nah, beban yang pertama adalah W1 di titik A menuju C. Kita lakukan aja langsung aja dari A ke C sini. Rangkanya kita blok boleh seperti ini, atau kita klik di rangkanya boleh. Kemudian kita assign frame load distribute. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita mengisikan untuk mati tambahan ya, bukan mati PS atau maupun date yang di sini. Kita mengisikan di mati tambahan. Ingat. Kemudian koordinatnya kita pakai global. Kemudian direction load saya menggunakan gravity. Jika kalian menggunakan Z tidak masalah, tetapi jika kalian menggunakan Z, maka jangan lupa nanti di bebannya menggunakan negatif. Tapi kalau gravity tidak usah. Kemudian tipenya adalah force. Nah, di sini kita isikan bebannya. Di sini ada untuk W1 beban matinya ada 20. Kita isikan 20. Nah, kita klik OK. Kemudian untuk W2 di sini adalah 40. Di sini W2-nya di F sampai G. Assign frame load distribute. Kita isikan 40. Nah, saya cek lagi. Betul. 40. Klik OK. Nah seperti ini. Kemudian untuk P1 berada di D, di join D. Dan untuk P2 berada di titik C dengan dengan nilai gaya atau besarnya gaya itu sebesar 10 kN. Sama-sama 10 kita bisa lakukan sekaligus. Caranya gimana? Cukup kita klik pada joinnya seperti ini. Sini. Maka kita langsung aja di assign join load force. Kita ubah menjadi mati tambahan. Kita isi di force global Z. Jangan lupa kasih angka negatif 10. Seperti ini. Dengan koordinat masih global ya, bukan yang lokal. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita displaykan dulu di display untuk melihat semua beban tambahan sudah masuk belum. Kita ke show object load, kemudian kita frame, kemudian kita pilih mati tambahan. Kita klik OK. Nah, ini adalah untuk tampilan pembebanan pada mati tambahan seperti ini. Oke, kemudian barulah kita melakukan pembebanan beban hidup. Kita mulai dari A menuju C. Untuk W1 kita assign frame load distribute. Patternnya kita ubah menjadi hidup. Nah, untuk koordinat masih global, load directionnya masih gravity, dan load tipenya masih force. Dengan W1 hidup adalah 30, maka kita isikan 30 seperti ini. Kemudian kita klik OK. Untuk FG atau W2 di sini ada sebesar 60. Sini 60. Maka kita ke assign frame load distribute.
kita isikan 60, ketik oke. Kemudian sama kita klik aja di joinnya di C dan di titik D. Habis setelah itu kita ke assign, join, force. Kenapa saya langsung menggunakan dua titik tersebut, karena berhubungan ini nilainya sama ya, 20 kN. Jikalau berbeda ya berarti tidak bisa dilangsungkan sekaligus. Ingat, hanya ini karena bersifat dengan nilai gaya yang sama. Jikalau tidak ya harus satu persatu. Oke, kemudian di P1 dan P2 hidup ada sebesar 20 kN. Maka kita isikan jadi min 20 kN. Dan pattern yaitu tadi hidup. Dan untuk global untuk koordinat sistem adalah global. Kita klik OK. Seperti ini. Di titik CD dengan besar 20 kN. Kita display lagi untuk memastikan bahwa beban hidup telah masuk semua. Kita ke display, show object, frame. Kemudian patternnya kita ubah menjadi hidup. Kita klik OK. Oke ya, kita lihat 30, 20 di 30, 60, 20, 20. Oke. Overall sampai sini saya akan memberi sedikit trik bagaimana atau membagi jumlah dari satu setiap batang, alias kita hanya ingin mendapatkan momen pada tumbuhan, momen maksimal, dan momen lapangan. Atau biasanya intinya ada momen di sebelah kiri, di sini titik awal, momen di tengah, dan momen di akhir. Bagaimana caranya? Kita blok dulu semuanya seperti ini, atau di Ctrl A, atau diklik satu persatu, serah kalian, bebas. Di sini saya biasanya blok langsung. Kemudian kita ke edit. Ke assign. Ya, kita ke menu edit, edit line, divide frame. Nah, kita di sini membagi satu rangka tersebut menjadi 3 titik saja. Bagaimana caranya? Kita klik di ini, kan tadinya settingan default dari sub 2 ya. Maka kita akan mengubah menjadi settingan menjadi 3 saja. 3. Jadi nanti setiap rangka itu terbagi menjadi 3 bagian. Batang awal, titik 0, titik tengah, dan titik akhir. Seperti itu. Biar nanti untuk pemplottingan atau ekspor data pada subnya ini lebih sedikit. Tapi ini disclaimer lagi ya, ini hanya contoh saja, triknya aja buat kalian lebih memudahkan menentukan momen di awal, di tengah, dan di akhir. Kita klik OK hingga muncul tampilan seperti ini. Nah, ini terbagi menjadi 3 batang seperti ini. Nah, kemudian baru kita lakukan set analyze di sini. Kita klik asset plan, kita klik OK. Nah, nanti kita balikin lagi ke awal ya, ke settingan awal, ke settingan default, agar nanti bisa melihat bedanya dari yang dibagi menjadi 2 dan yang yang tidak atau secara default. Yang dibagi 3 atau yang secara default dari sub. Tadi kita lanjutkan dulu. Tadi setelah kita set analyze option, kemudian kita run. Tadi ya di analyze, run analyze, atau diklik yang ini, tekan ini. Kita run analyze. Untuk data modal kita tidak gunakan, kita don't run saja. Kemudian kita klik run now. Seperti biasa akan membuat saving dulu. Seperti ini, kita buat dulu di sini misalkan. Ini maka secara otomatis melakukan running lah sampai muncul tampilan deformasi.
Ini ada tampilan deformasi. Jika kalian ingin buat animasinya seperti ini, untuk tampilan dari deformasinya akan ada pergerakan dari titik sini, titik awal atau titik normalnya akan mengalami penurunan dan naik seperti ini. Ini yang tanda plus, ini adalah titik strike-nya atau titik awal. Nah, dia akan naik dan turun sampai sejauh mana si deformasi ini. Ini tidak perlu, ini hanya contoh saja ya. Hanya jika kalau ingin kalian penasaran akan bagaimana sih bentuk deformasi dari rangka yang kalian buat, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau kalian ingin melihat bagaimana sih momen yang terjadi pada pembebanan ini atau gaya lintang maupun gaya normal, kalian ataupun join reaksi tumbuhan yang ada pada join yang tadi ada satu roll, dua sendi dan satu jepit. Kita mulai dari joinnya dulu atau reaksi tumbuhan. Kita klik di sini, kemudian di join atau di display ini display show force stress, kemudian kita pilih join. Nah, di sini kita misalkan di U1 seperti ini, kemudian kita klik OK. Untuk display dan itunya bebas ya. Nah, di sini adalah reaksi tumbuhan untuk U1 ya, kombinasi 1 pada titik B, titik D, titik B, D, F, G. Kita cek lagi. B, D, E, F. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara melihat momen gaya lintang maupun gaya normal? Seperti biasa, bisa lewat display show force, klik display show force ya, di display show force frame load. Tapi kalau lebih cepat di sini frame cable. Nah, kita klik di misalkan contoh ya, kita contoh aja untuk U2, kita ingin lihat momen. Kemudian kita ingin buat diagram yang ada bentuk diagram berangka atau bernilai. So value, kita OK. Ini untuk momennya seperti ini. Itu untuk momennya seperti ini. Dan jika kalian ingin melihat berapa sih jarak per meternya atau nilai per 1 meter atau per rangkanya, kita klik aja di rangka di sini. Kemudian nah ini seperti ini ya. Ini contohnya ya, yang setelah kita bagi 3 nih. Yang tadinya misalkan tadi ada bentang dari sini menuju sini 8, maka ini akan menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Overall sebenarnya sama. Tuh, ini hanya saja nanti dibagi menjadi 3. Nah, kemudian terus kita coba lihat pada tabelnya. Nanti saya contohkan bagaimana yang tidak dibagi menjadi 3. Oke, kita klik di sini di show table atau di display show table. Display. Nah, biasa ada reaksi tumbuhan, kita double klik. Nah, ini di reaction, terus table join, kemudian elemen output, frame-nya kita pilih yang elemental force. Ini tergantung lagi dengan kriteria kalian yang ingin di outputnya seperti apa. Untuk load case-nya kita ingin full semuanya, kita blok aja, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari tabel yang tadi setelah kita buat. Nah, di sini. Nah, ini adalah panjang dari setiap rangka yang kita buat tadi. Pasti ada pertanyaan, ini lebih banyak ya Mas? Iya, lebih banyak karena kita membagi si rangka itu menjadi 3 bagian. Tetapi tetap menjadi satu kesatuan atau hanya dipecah sesuai dengan jumlah rangkanya saja. Ini seperti ini. Tuh. Nah, kita di export bisa kita ke file export all table to Excel. Oke. Kemudian di sini saya akan mencontohkan juga untuk yang apabila kita menggunakan default atau dari bawaan dari sub. Oke, kita unlock dulu model ini di sini.
Nah, hati-hati jikalau kalian mengunlock analisa ini tapi kalian ternyata pakai fix yang ini aja deh. Nah, hati-hati, data yang ini, yang fix ini akan hilang secara otomatis. Makanya jikalau data yang telah ingin kalian sebelum merubah itu harus diekspor dulu, nanti baru kita bandingkan data yang sebelumnya dengan data yang sesudahnya, mana yang lebih cocok buat kalian. Hati-hati karena secara otomatis ini akan ter-delete. Oke, nggak apa-apa karena kita sifatnya latihan ya. Kemudian kita tadi ke edit, di blok dulu. Kemudian ke edit, edit line, divide frame. Kita ubah menjadi 2 di sini. Oke. Kemudian kita klik OK. Ya. Nah, ini. Nah. Oh. Ya, bentar. Kita hapus dulu. Sorry. Ini sorry. Bentar. Ini frame-nya terlalu panjang. Bentar. Ternyata frame-nya dibagi menjadi 2 lagi. Oh ya. Sebentar, saya cek dulu. Ya, ternyata maaf sebelumnya ada kesalahan teknis. Yang tadinya saya contohkan sebelum video ini, ada ternyata saya salah masukkan komen ya. Harusnya kalau kalian ingin membaginya itu bukan di edit, edit line, divide, tapi di assign, kemudian di frame, frame, kemudian output session. Nah, ini dia. Harusnya dibaginya itu di sini. Misalkan ini ada number minimum ya. Kita contohkan defaultnya dulu. Ini 9 ya, 9 session. Dibagi menjadi 9 item per 1 frame. Dibagi menjadi 9. Kita lihat dulu. Kita ini settingan default ya. Kita menjadi 9. Di sini ada 9 ya. Kita coba running di sini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kita cek dulu di tabelnya. Kita oke. Nah, ini ada 9 item. Oh iya benar. Ya benar. Nah, ini ada 9 item. Ini frame text dapatkan aja ya. Karena tadi saya buat ulang lagi. Oke. Nah, di sini ada 9 item per 1 batang. Dari sini mulai sini. Tapi jikalau kalian mengubahnya tadi menjadi bagian menjadi 3 momen saja, atau pembagian sessionnya menjadi 3, assign, frame, belum di blok. Di blok dulu, assign, frame, output session, kita ubah menjadi 3. Yang mana nanti ada tumpuan lapangan. Ini ada 3 momen di kiri, tengah, dan akhir. Awal, tengah, akhir. Nah, ini akan menjadi 3. Pembagiannya menjadi 3. Nah, seperti ini kita contohkan pendiran. Nah, seperti ini. Kemudian kita tabelnya kita lihat. Nah, hanya menjadi 3, 0, 1,5 setengah dari bentang. Misalkan panjang dari sini ke sini 3 ya. Ya kan? Dari A menuju B itu 3. Nah, maka di sini ada titik 0, titik tengahnya ada 1,5, dan titik sini ada 3. Nah, overall secara keseluruhan station ini adalah per 1 batang ya. Dengan catatan ya, per 1 batang, bukan per panjang seluruhnya, seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, dengan catatannya hati-hati. Jikalau kalian salah memasukkan, maka akan secara otomatis si stationnya ini atau jarak per batangnya itu akan salah. Atau misalkan kalian nggak sengaja nih, ternyata mengeklik pada saat ternyata harusnya memasukkan panjang 8, sekian atau 3, sekian, ternyata yang terinput pada subnya tadi hanya cuma 6 atau 7, seperti itu. Hati-hati pada saat penginputan data.
Oke, kita lanjutkan aja. Sebelumnya ini kita klik export ya, file, kemudian export to table. To Excel. Export all table to Excel. Nah, maka secara otomatis akan mengekspor ke dalam bentuk Excel nanti. Nah, jikalau dalam ketentuan hanya membuat menjadi 3 momen 0, 1,5, 3, ya seperti ini lebih mudah ya. Tadi kalian tidak usah membagi-bagi mana yang titik tengahnya atau mana yang titik tertingginya. Mana titik tengahnya dari momen awal, tengah, akhir. Tapi kalau kalian tidak mempermasalahkan dengan defaultnya, maka ya tidak masalah. Itu kembali lagi dengan selera dan ketentuan yang diinginkan. Ini saya balikkan lagi di menjadi default di 9. Belum di blok. Kita blok dulu sign frame output station 9. Oke. Kita cek di F5 atau di run analyze run analyze. Dan kita klik table. Oke. Nah, di sini. Nih. Entah itu nanti kalian station ini akan selalu sama ya, hanya jumlah pembaginya saja. Kalau tadi dibagi menjadi 3 station, maka di titik sini, dan titik sini aja. Tapi kalau misalkan menjadi 9, maka seperti ini. Ini kan defaultnya dibagi menjadi 9 item. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, step terakhir adalah step plotting. Bagaimana cara plotting? Kita ke file, print setup dulu. Ini kembali lagi ke versi ya. Kalau versi yang saya gunakan seperti itu. Jikalau tidak, kalian cukup klik di print graphic aja. Kemudian kita bisa memilih jika ada pada PDF, menggunakan pada PDF. Jika tidak ada, maka bisa menggunakan print to PDF ataupun EXP document writer, atau langsung di print, nggak masalah. Nah, biasanya kalau file EXP nanti di convert lagi ke PDF. Nah, kita misalkan di property, kita lihat dulu untuk kita ingin menggunakan kertas A4. Nah, sini kemudian yang lain yang kita default saja, kita menggunakan portrait ya, seperti ini. Kemudian kita klik oke lagi, baru kita ke sini di print graphic atau di file print graphic. Seperti ini adalah tampilan untuk yang saya gunakan, disclaimer untuk yang saya gunakan. Jika lebih baru atau berbeda, hanya ya berbeda 11-12, kemudian klik pada icon print ini, maka secara otomatis akan direct atau melangkah menuju ke file yang kalian inginkan, di save-nya di mana, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Jikalau ada yang salah-salah kata atau kurang jelas, saya minta maaf dalam penyampaian kata, dalam penyampaian materi kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jikalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau langsung DM di Instagram kami di Calon Sarjana Sipil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.